Ya, masih bersama kami Michael Sianipar dan kita akan kembali berdialog ini terkait dengan aturan baru yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi terkait dengan cuti kampanye menteri dan juga wali kota di Pilpres ataupun mungkin pejabat daerah ya di Pilpres tahun depan ini. Tanggapan Laya seperti apa? Apakah memang sebenarnya ini terkesan tiba-tiba atau terkesan mendadak atau bagaimana? Ya Bang, sebenarnya kalau kita lihat dari prakteknya dulu, saya ingat waktu 2014, Pak Jokowi saat itu Gubernur DKI Jakarta dan maju sebagai capres itu memang ambil cuti panjang. Karena waktu itu ya Pak Ahok sempat naik sebagai pelaksana tugas gubernur, begitu. Baru setelah selesai pemilu, Pak Jokowi sempat kembali sebagai Gubernur Jakarta dulu, kemudian mengundurkan diri secara formal. Jadi itu terjadi setelah proses pemilunya selesai. Jadi memang kebijakan cuti ini sebenarnya bukan hal yang baru. Iya, karena dulu juga seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal idealnya bagaimana atau etikanya bagaimana, saya rasa ini memang bisa jadi bahan diskusi gitu. Apakah seseorang yang punya posisi sangat strategis dalam hal ini bahkan menteri-menteri begitu perlu mundur, walaupun mungkin tidak diharuskan karena peraturan membolehkan untuk tetap berjalan gitu, atau ya berjalan seperti biasa begitu. Kalau saya pribadi merasa selama ada satu penugasan yang jelas, gitu. Jangan sampai kan tugas-tugasnya juga akhirnya tercecer, kalaupun mengambil cuti panjang. Gitu. Dan dalam ini kan ada dua menteri yang masuk ke dalam kontestasi Pilpres dan ya baik sebagai capres ataupun cawapres. Pak Prabowo adalah Menhan, Pak Mahfud juga ada Menko Polhukam, begitu. Kalau nanti mengambil cuti panjang, artinya ya harus ada pelaksananya juga, penggantinya juga, begitu. Yang memang punya otoritas. Dan tentu saya berharap ya, dan dalam hal ini kan kami dari Perindo mendukung Pak Ganjar Mahfud. Tapi kami punya keyakinan dengan integritas Pak Mahfud bahwa pada saat proses kampanye terjadi dan memang harus cuti dari jabatan tersebut, maka akan bisa secara profesional menjalankan itu. Artinya kalau cuti ya cuti begitu. Jangan sampai kemudian menggunakan fasilitas negara atau menggunakan bahkan termasuk masih tampil di sosmed atau di mana-mana sebagai seorang menteri untuk bisa dapat jabatan gratis atau pejabat negara. Jadi itu butuh integritas. Jadi kalau kita bicara soal cuti ini bukan sekedar legalitasnya saja. Kalau legalitasnya ya boleh, karena memang selama ini dibolehkan menteri atau kepala daerah maju begitu. Tapi kalau kita bicara soal etika, moralitasnya, dan itu sangat penting. Menurut saya dalam Pilpres kali ini etika dan moralitas itu sangat penting. Dan itu menjadi satu faktor yang diperbincangkan warga terus, masyarakat terus begitu. Nah, etika yang baik adalah kalau ada menteri atau kepala daerah yang maju, ya seyogianya benar-benar mendelegasikan tugasnya kepada orang yang akan mampu menjalankan dengan baik, dan silakan fokus kampanye. Tapi itu resmi tercatat sebagai cuti panjang begitu. Meskipun memang itu yang nanti akan memilih adalah Presiden Jokowi sendiri, seperti itu terkait dengan penggantinya seperti itu kan. Nah, tapi memang maksudnya apa yang ditakutkan atau apa penyebabnya hingga Pak Jokowi harus menerbitkan peraturan tersebut? Ya Bang, sebenarnya kalau aku rasa yang menarik itu bukan sekedar capres-cawapresnya. Tapi banyak juga menteri-menteri yang nyalek, banyak juga menteri-menteri yang jadi bagian dari tim ses. Nah, ini kalau capres-cawapres tuh kita bisa lihat, jauh lebih kelihatan gitu. Kita bisa monitor bersama, ya kalau memang lagi ke daerah, ya itu kan berarti, oh ini lagi kampanye. Gitu. Jadi kita bisa monitor apakah dia cuti, apakah dia memanfaatkan fasilitas negara dan jabatannya atau enggak. Tapi yang akan lebih susah, itu adalah menteri-menteri yang bukan capres-cawapresnya, tapi bagian dari tim ses. Dan bergerak ke daerah-daerah yang mungkin mengatasnamakan konsolidasi kementerian, kerja kementerian, tapi faktanya adalah ya sambil curi-curi kampanye. Nah, yang seperti itu rasa-rasanya lebih susah untuk dimonitor. Jadi saya rasa sebenarnya di balik peraturan ini, tentu kalau peraturan ini fokusnya seolah seperti ke capres-cawapres. Tapi saya rasa konsekuensinya juga harus diterapkan kepada yang lain itu ya, supaya adil begitu. Itu seperti yang sempat kejadian ya, yang terkait dengan wamen yang diduga melakukan pengarahan seperti itu ya, begitu ya. Ini terkait dengan
ya kasarnya ini mungkin dugaan pelanggaran kali ya. Nah, kira-kira apa yang memang harus dilakukan oleh Bawaslu sendiri ini untuk meningkatkan pengawasan mulai dari kampanye hingga pemungutan suara guna mencegah praktik seperti ini. Kita belum ngomong ke politik yang lain ya, khususnya politik uang, tapi penggunaan mungkin mereka yang masih menjabat seperti yang tadi Laya bilang gitu ya. Bagaimana Bawaslu mengkondisikan bahwa hal ini tidak akan terjadi dan memastikan bahwa kalau memang ada pelanggaran, sanksinya pun diterapkan gitu loh. Iya. Jadi ya ini PR besar bagi Bawaslu. Iya. Karena sebenarnya kan Bawaslu ini institusi yang mungkin kalau saya boleh bilang yang aktifnya itu 5 tahun sekali. Yaitu pada saat kampanye. Iya. Gitu. Jadi pembuktian kinerja dari Bawaslu itu bukan apakah di tahun pertama, kedua, ketiga kampanye bekerja dengan baik secara administrasi. Tapi di tahun kontestasinya itu kerjanya baik atau enggak. Gitu. Jadi Bawaslu RI pada saat ini itu bisa dikatakan sukses atau enggaknya kalau bisa membuktikan di tahun politik, di tengah tinggi-tingginya tensi, di tengah begitu banyak kepentingan yang sedang bertarung, itu bisa menunjukkan dia netral dan benar-benar terpaku kepada undang-undang dan aturan saja, begitu. Bukan berpaku pada kepentingan siapa atau mungkin ada titipan pesan dari siapa, begitu. Jadi ya itu satu hal yang harus Bawaslu lakukan dan buktikan, gitu. Bahwa Bawaslu bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik dan diandalkan oleh publik, agar di masa politik ini tidak pandang bulu dan bisa menegakkan aturan. Nah, politik uang juga satu praktek yang kita kalau bicara di ranah formalitas seperti sekarang, mungkin diskusi-diskusi seperti ini ya, seolah-olah itu sekedar permasalahan teori begitu. Betul. Tapi kalau kita di lapangan, kalau masuk ke kampung-kampung gitu ya, ke gang-gang gitu, selalu masyarakat tuh menganggap itu hal yang lumrah. Itu bukan sekedar teori bahan diskusi, itu realita lapangan yang terus terjadi begitu. Nah, mungkin ya saya juga jujur aja bertanya-tanya, kalau realita di lapangannya begitu masif dan selama ini kalau kita tanya ke warga di bawah, semua mengakui itu terjadi, tapi kok tidak ada tindakan-tindakan selama ini, begitu. Betul. Berarti kalau ya saya boleh simpulkan, berarti praktek politik uang ini suatu hal yang mungkin begitu canggihnya dilakukan, sehingga luput dari pengawasan, tapi realita di lapangannya itu begitu banyak terjadi. Jadi memang ya kita berharap supaya demokrasi Indonesia bisa naik kelas, praktik politik uang ini harus bisa dikurangi dan diberantas. Dan itu perlu ada penegakan hukum. Terkait dengan misalkan kalau memang kita mengatakan banyak sekali laporan yang masuk ke Bawaslu misalkan terkait dengan praktik-praktik politik yang diduga curang seperti itu ya. Dan memang ini sudah terjadi mungkin dari pemilu sebelumnya. Biasa banyak laporan masuk bahkan setelah pemilihan suara misalkan ada suara yang fiktif lah misalkan. Terkadang kan waktu yang diberikan untuk misalkan proses lah seperti ini pelaporan ini kan dengan jangka waktu yang cukup singkat seperti itu. Nah ini hingga akhirnya mungkin hasilnya pun tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi gitu. Nah memang apa yang harus di aturan mungkin yang diterapkan bahwa terkait dengan kalau memang misalnya kita sudah ngomong sepakat bahwa mungkin karena waktunya yang diberikan untuk pelaporan itu sangat singkat. Kalau misalnya yang seperti terjadi bahkan baru-baru ini atau mungkin sebelum kampanye dimulai terkait dengan pencopotan baliho lah seperti itu. Kan itu kan sudah laporan yang sudah masuk, tapi kan belum ada tindakan konkret yang dilakukan Bawaslu sebagai pengawas gitu loh. Ini kira-kira apakah memang ada pertanyaan terhadap Bawaslu-nya atau bagaimana? Ya, memang sepertinya kejadian itu sering terjadi ya, bahwa ada laporan-laporan yang masuk, tapi karena butuh waktu, jadi di prosesnya tuh lama, sehingga akhirnya sudah selesai. Sudah selesai. Dan setelah sudah selesai ya udah mungkin menguap kira-kira begitu. Kalau saya sih menanggapinya pertama, kita memang harus membedakan teori sama praktek. Ada yang ideal, tapi ada juga realita lapangan. Jadi dalam hal ini saya juga tidak menyalahkan Bawaslu kalau misalkan dinilai lamban untuk menyikapi banyak hal. Walaupun tentu saya berharap bisa ada ketegasan. Tapi seringkali ya memang realitanya tidak semudah itu. Begitu. Karena ya kita bicara soal kondusivitas di lapangan, kita juga bicara soal kalau memang tidak mau tegas tanpa tebang pilih, berapa banyak yang akan kena, dampaknya nanti bagaimana secara sistemiknya, begitu. Jadi ya mungkin saya juga punya ekspektasi dan harapan yang
realistis terhadap Bawaslu bahwa memang mungkin tidak semua dalam waktu yang sangat singkat ini semua bisa difasilitasi dan diproses. Gitu. Tapi menurut saya sangat penting supaya ada efek jerak. Kalau misalnya ada 100 lapornya masuk, ya mungkin nggak ada waktu, nggak cukup personel juga. Bawaslu mungkin tidak cukup personel untuk menelusuri semuanya secara adil. Karena bahaya juga kalau misalkan Bawaslu menindak tanpa basis yang cukup kuat, itu juga zolim. Meskipun dia ngejar target kasarnya seperti itu ya. Tapi saya rasa yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah ya kita lihat ada pola. Misalkan banyak praktek politik uang, banyak praktek yang kecurangan. Tidak realistis untuk semuanya dihajar. Tapi kita tidak juga boleh tebang pilih. Tapi bagaimana caranya supaya tetap bisa objektif, harus ada beberapa kasus yang memang ada efek jerahnya. Tapi itu pesan yang harus disampaikan kepada cukup banyak pihak. Ya, dan kalau bisa sih menentukan kasus mana yang harus diproses lebih dahulu, yaitu pasti butuh kebijaksanaan. Tidak mudah. Skala prioritasnya lah, prioritas harus dilakukan oleh Bawaslu seperti itu. Tapi kalau kemudian dibiarkan, menurut saya juga tidak adil. Harus ada kasus-kasus yang memang tetap dituntaskan dalam waktu yang memang terbatas tersebut untuk menunjukkan ada taring gitu dari penegakan hukum. Baik, kita tahan dulu, Le. Ini keterangan Bayangkari dan saya anak Bayangkari, jadi mendapatkan nasihat-nasihat lah dari orang tua. Apa Pak? Nasihatnya Pak? Ya, nasihatnya kamu harus kuat ya, kamu harus serius, akan banyak godaan tapi harus tabah, berdoa gitu. Dan mendukung beliau. Sumatera. Ya, itu dia tadi keterangan singkat dari Bapak Ganjar yang baru memasuki gedung KPU. Ya, kita akan mencoba menghubungi rekan kami yang berada di lokasi. Ada Camar Haenda di gedung KPU Jakarta untuk mendengarkan situasi terkini. Camar, siapa saja yang sudah tiba di KPU saat ini, boleh dengan informasinya? Selamat siang Samuel dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari gedung KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol. Kami saat ini masih menunggu kedatangan ataupun juga kehadiran dari 3 capres dan juga cawapres. Baru saja capres dan juga cawapres dari Partai Perindo, Ganjar dan juga Mahfud MD ini hadir di gedung KPU Republik Indonesia. Dan saat ini memang untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwasanya acara deklarasi damai Pilpres dan juga Pemilu 2024 ini akan dilaksanakan sekurang-kurangnya ataupun ini akan dilakukan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga melihat ini calon Presiden Anies Baswedan nomor urut 1 juga baru saja tiba di KPU Republik Indonesia Jalan Imam Bonjol. Dan untuk sejumlah persiapan memang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi untuk kedatangan dari capres dan juga cawapres. Informasi yang kami dapat dari KPU RI bahwasanya ketiga capres dan juga cawapres ini sudah sepakat dan juga mengkonfirmasi atas kehadirannya hari ini. Jalan Imam Bonjol saat ini ditutup hingga dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mekanisme dari acara yang berlangsung pada sore hari ini, nantinya akan ada opening ceremony dari anggota marching band IPDN yang akan mengiringi kirap bendera partai politik. 18 peserta pemilu dan juga Pilpres 2024 yang sudah melakukan estafet dan juga sosialisasi ke seluruh Indonesia. Setelah itu, nantinya secara simbolis Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari ini akan memberikan bendera kepada masing-masing pimpinan partai politik, dan nantinya juga akan dilakukan deklarasi secara bersama seluruh peserta dengan membacakan naskah deklarasi kampanye damai. Artinya hal tersebut ini membuka juga sudah menandakan dimulainya kampanye damai yang akan dimulai pada esok hari 28 November 2023 hingga dengan 10 Februari 2024. Dan saat ini situasi dan kondisi di KPU Republik Indonesia ini masih terpantau, masih menunggu kedatangan dari 3 capres dan juga cawapres, dan kirap dari bendera pemilu
ini kami lihat belum dimulai. Namun yang dapat kami sampaikan bahwasanya nantinya proses dari serangkaian kampanye damai ini, deklarasinya akan ditutup juga oleh penandatanganan dari masing-masing capres dan juga cawapres, kemudian juga pimpinan partai politik, dan penandatanganan plakat juga akan dilakukan oleh perwakilan calon anggota DPD RI. Nantinya Ketua KPU beserta dengan Ketua Bawaslu, Ketua DKPP, Menteri Dalam Negeri bersama dengan Jaksa Agung dan juga Panglima TNI ini akan menjadi saksi penandatanganan plakat kampanye Pemilu Damai 2024. Dan untuk timeline dari pemilu sendiri, esok hari akan dilakukan kampanye secara resmi yang tentunya diharapkan dapat berjalan secara damai sesuai dengan tujuan dari acara yang diselenggarakan pada hari ini, dimulai sekali lagi dari tanggal 28 November 2023 hingga dengan 10 Februari 2024, dan nantinya pada tanggal 11 hingga dengan 13 akan ada pesta tenang, hingga akhirnya pada 14 Februari 2024 pesta demokrasi untuk seluruh masyarakat Indonesia akan dimulai untuk memilih capres dan juga cawapres serta untuk memilih legislatif. Nah, untuk saat ini memang sejumlah capres dan juga cawapres yang sudah tiba di KPU ini terlebih dahulu memasuki ruangan khusus sebelum nantinya dimulainya agenda deklarasi pada hari ini. Dan informasi yang kami dapat dari KPU Republik Indonesia bahwa hari ini juga akan diluncurkannya aplikasi WhatsApp yang merupakan chatbot. Ini berfungsi untuk memberikan informasi seputar pemilu dan juga Pilpres 2024 yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara demikian, Samuel, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar. Kita tunggu perkembangannya. Tetap jaga kesehatan di lokasi. Selamat bertugas kembali.